Nama saya Mesriani Sialowo. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan perusahaan terbatas dan perusahaan publik. Yang pertama, perusahaan terbatas. Pengertian PT secara umum adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang dimana modalnya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Lembar saham yang menjadi modal pembentukan perseroan terbatas ini bisa diperjualbelikan sehingga akan ada perubahan status kepemilikan tanpa harus membubarkan perusahaan. Yang kedua, biasanya perusahaan terbatas atau PT ini dibentuk oleh minimal 2 orang atau lebih dengan melalui kesepakatan yang diketahui oleh notaris yang nantinya akan dibuatkan akta perusahaan. Lalu, akta tersebut disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM agar nantinya perusahaan tersebut resmi menjadi suatu badan usaha. Ciri-ciri perusahaan terbatas diantaranya, PT didirikan untuk mencari keuntungan. Berikutnya, PT mempunyai fungsi komersial dan fungsi ekonomi. Modal perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi. Berikutnya, perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara. Yang berikutnya, RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham akan menentukan kekuasaan tertinggi perusahaan tersebut. Setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab atas perusahaan sebanyak modal yang ditanamkan. Pemilik saham akan mendapat keuntungan saham dalam bentuk dividen. Yang terakhir, direksi adalah pemimpin utama perusahaan PT. Jenis perusahaan terbatas. 1. PT terbuka. Sering disebut dengan PT yang sudah go public atau initial public offering karena penyetoran modal di dalamnya bersifat terbuka untuk para masyarakat. Jenis PT ini menjual sahamnya ke masyarakat melalui pasar modal. Berikut ada contohnya. Yang kedua, PT tertutup. PT tertutup adalah jenis PT yang tidak melakukan aktivitas jual beli sahamnya untuk masyarakat luas. Modal yang didapat bisa dari kalangan tertentu saja, seperti dari sahabat, keluarga, kerabat, dan lain-lain. Yang ketiga, PT kosong. PT kosong ini artinya jenis PT yang telah mengantongi izin usaha tapi belum memiliki kegiatan yang dilakukan untuk kelangsungan perusahaan. Berikut terdapat contohnya. Lalu, yang keempat, PT domestik. PT domestik adalah jenis PT yang sudah berdiri dan menjalankan operasional perusahaannya di dalam negeri dan harus mengikuti seluruh aturan yang berlaku di dalam negeri. Yang kelima, PT perseorangan. PT perseorangan adalah jenis PT yang seluruh sahamnya hanya dimiliki oleh satu orang saja, yang dimana berperan langsung sebagai direktur perusahaan. Jadi, orang tersebut memiliki kekuasaan tunggal, di mana dia akan menguasai seluruh wewenang dan RUPS. Yang terakhir, PT asing. PT asing adalah jenis PT yang telah didirikan di luar negeri atau negara lain dengan mengikuti dan menjalankan peraturan yang berlaku dalam negara tersebut. Tapi, jika ada orang asing yang membangun perusahaan PT di dalam negeri, maka perusahaan atau para investor di dalamnya harus mengikuti dan menjalankan perusahaan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di dalam negeri. Kelebihan dan kekurangan perusahaan terbatas. Kelebihannya diantaranya, karena sudah berlandaskan hukum, sehingga kelangsungan hidup perusahaan tersebut akan terjamin, walaupun ada pergantian milik perusahaan. Yang kedua, para pemilik saham hanya bertanggung jawab dengan modal yang ditanamkannya saja. Yang berikutnya, pemindahan kepemilikan dalam perusahaan bisa dilakukan secara mudah. Yang keempat, biasanya mengembangkan usahanya dengan mudah karena sudah mendapat suntikan modal. Yang terakhir, seluruh sumber modal PT akan dikelola oleh para ahli dan lebih efektif dan efisien. Kekurangannya diantaranya, 1. Harus mengeluarkan biaya yang lumayan besar. Yang kedua, prosesnya cenderung rumit dan sulit jika dibanding dengan pembentukan badan usaha lainnya. Yang berikutnya, beberapa pemegang saham juga banyak yang menganggap bahwa perusahaan PT sering merahasiakan keuntungan yang didapatnya. Yang terakhir,
Perusahaan juga akan dikenakan pajak karena PT adalah salah satu sumber pajak negara. Berikutnya, perusahaan publik. Perusahaan publik yang disebut dengan perusahaan terbuka adalah bisnis pertanggungjawaban terbatas yang menawarkan saham, obligasi, atau pinjaman kepada masyarakat. Penawaran ini disebut sekuritas. Biasanya tersedia di bursa efek atau melalui broker. Berikut beberapa contoh yang merupakan perusahaan terbuka. Karakteristik perusahaan publik atau perusahaan terbuka yaitu kewajiban terbatas. Karakteristik utama perusahaan publik adalah status pertanggungjawabannya yang terbatas. Tanggung jawab terbatas berarti bahwa pemilik usaha pemegang sahamnya tidak bertanggung jawab atas jumlah yang ditetapkan untuk investasi mereka di perusahaan. Ini berarti jika perusahaan publik digugat, pihak yang membawa tuntutan tersebut membawanya terhadap perusahaan, bukan terhadap investor atau pemegang sahamnya. Dengan kata lain, pemegang saham tidak secara pribadi bertanggung jawab atas hutang perusahaan dalam jumlah apapun atau atas nilai investasi pemegang saham. Meskipun kewajiban terbatas memang menawarkan perlindungan kepada pemegang saham perusahaan publik, namun pemegang saham tetap bertanggung jawab atas tindakan ilegal mereka sendiri. Misalnya, jika investor perusahaan menggelapkan uang, dia akan bertanggung jawab secara hukum atas hal ini dan tindakan kriminal dapat diajukan terhadap dia secara pribadi, bukan melawan perusahaan tersebut. Karakteristik yang kedua, keterlibatan pemangku kegiatan. Sebagian besar perusahaan publik menawarkan begitu banyak perlindungan kepada pemegang saham dalam bentuk pertanggungjawaban terbatas. Keterlibatan pemangku kegiatan merupakan karakteristik utama manajemen perusahaan publik. Keterlibatan pemangku kepentingan adalah melibatkan semua orang yang terlibat dalam bisnis, termasuk karyawan, pemegang saham, manajer, dan masyarakat luas. Hal ini terkadang menantang, karena terkadang tujuan kelompok ini bisa saling bertentangan. Manajer mungkin ingin memaksimalkan pertumbuhan perusahaan dengan biaya berapapun, sementara investor mungkin ingin meningkatkan profitabilitas. Terlibat dalam komunikasi terbuka dengan tujuan dan sasaran terbuka dapat membantu menghilangkan perbedaan ideologis. Keterlibatan pemangku kegiatan ini merupakan ciri khas perusahaan publik pada umumnya karena mereka memiliki lebih banyak pemangku kepentingan untuk dipertimbangkan daripada yang dimiliki oleh satu-satunya perusahaan atau kemitraan. Kelebihan dan kekurangan perusahaan publik. Keuntungannya, selain fokus pada keterlibatan pemangku kepentingan dan jaminan pertanggungjawaban terbatas, perusahaan publik juga menawarkan sejumlah keuntungan lainnya. Pemilik bisnis yang mempertimbangkan untuk menjual saham atau mengambil investor melakukan dengan baik untuk memeriksa kelebihan ini. Dari sudut pandang pertumbuhan, perusahaan publik berada dalam posisi unik untuk menawarkan sekuritas seperti hutang dan atau ekuitas. Efek ini dapat digunakan untuk meningkatkan modal yang dibutuhkan, untuk menumbuhkan infrastruktur bisnis, untuk memperluas ke pasar baru, atau untuk berinvestasi dan penawaran produk baru. Selain itu, perusahaan publik cenderung mendapat lebih banyak hubungan masyarakat dan menekan media keuangan, eksposur di pasar saham, dan penyertaan dalam perusahaan publik. Kekurangannya, salah satu perbedaan utama antara perusahaan publik dan perusahaan swasta, seperti kepemilikan, bahwa perusahaan tersebut tidak mendapat banyak tekanan atau tanggung jawab hukum untuk mengungkapkan informasi tentang bisnis tersebut. Perusahaan publik diwajibkan oleh undang-undang untuk menyampaikan formulir pajak komprehensif, menerbitkan laporan tahunan yang merinci laporan laba rugi, dan mengikuti kebijakan atau prosedur mengenai komposisi dewan direksi mereka. Meskipun tidak satu kekurangannya, mereka menciptakan kerja ekstra dan birokrasi untuk bisnis ini. Bisnis yang tidak siap untuk menerima tanggung jawab tambahan ini mungkin sulit untuk diatasi. Selain itu, perusahaan publik harus menyewa
auditor eksternal, dan akuntan untuk meninjau data keuangan mereka dan membuat pernyataan independen tentang kesejahteraan perusahaan. Dan mungkin yang paling memprihatinkan adalah bahwa keuntungan di perusahaan publik harus dibagi dengan investor dan pemegang saham, sedangkan pemilik bisnis atau mitra di perusahaan swasta berhak mendapat semua keuntungan jika mereka memilihnya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah pengucapan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.